semuanya. Hari ini tim kami bakal ngejelasin tentang taksonomi software evolution atau evolusi perangkat lunak. Bagian pertama bakal dijelasin oleh teman kita, Alex. Langsung aja. Aktivitas maintenance itu kayak ngambil input, kemudian menghasilkan output. Tahap awal dari maintenance yaitu investigasi. Jadi misalnya kayak engineer maintenance ini menyelidiki change request dari software. Sebutlah change request itu kayak dokumentasi yang ada dalam sistem itu. Kemudian kalau udah kelar, nanti dia akan lapor pada instansi. Nah, instansi ini akan nentuin mau dilanjutin atau enggak. Kalau dilanjutin, modifikasinya mau kayak apa gitu kan. Berdasarkan klasifikasinya, maintenance itu dibagi menjadi 3. Itu berdasarkan niat, berdasarkan aktivitas atau kegiatan, dan yang terakhir berdasarkan evidence atau bukti. Without further ado, let's check them out. Cause stuff is about to go down. Oke, yang pertama, maintenance berdasarkan niat. Intention-based classification. Intention-based classification dibagi lagi menjadi 4 kategori berdasarkan ISO 14764, yaitu korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Corrective maintenance. Sesuai dengan namanya, corrective maintenance ini bertujuan untuk membenahi software setelah terdeteksi adanya kesalahan dalam software tersebut. Corrective maintenance ini merupakan proses yang bersifat reaktif. Jadi begitu terdeteksi adanya kesalahan, langsung dilakukan maintenance. Perfective maintenance dilakukan dengan tujuan untuk membuat berbagai macam peningkatan atau improvement, kayak user experience, processing efficiency, dan maintainability. Disebut juga sebagai re-engineering, itu menyangkut kegiatan seperti rekonstruksi source code, memperbarui atau mengupdate dokumentasi, dan tuning sistem agar meningkatkan kinerja sistem. Adaptive maintenance mencakup kegiatan seperti menambah, menghapus, mengurangi, mengekstensi, atau meningkatkan sistem agar sistem ini dapat beradaptasi di lingkungan yang terus berevolusi. Preventive maintenance yaitu modifikasi software untuk mencegah terjadinya masalah yang mungkin bakal timbul. Preventive maintenance dapat ditilik dalam konsep software rejuvenation, yaitu ukuran mencegah atau menunda crash atau kegagalan seiring beroperasinya sistem software. Kegiatan ini mencakup terminasi aplikasi, membersihkan status internal, dan restart. Rejuvenation menambah downtime aplikasi, namun mencegah semakin parahnya kegagalan. Yang kedua ada activity-based classification of maintenance. Maintenance ini dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu corrections dan enhancements. Aktivitas correction didesain untuk membenahi defect yang ada pada sistem. Defect ini merupakan kesenjangan antara perilaku sistem yang diharapkan dengan perilaku aktual sistem. Aktivitas enhancement didesain untuk mempengaruhi perubahan sistem. Perubahan sistem ini dibagi lagi menjadi sub 3 kategori. Yang pertama, memodifikasi requirement sistem yang ada saat ini. Yang kedua, menambah requirement baru. Yang ketiga, memodifikasi implementasi tanpa merubah requirement saat ini. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan bukti atau evidence-based classification of software maintenance. Evidence-based classification of software maintenance bertujuan 1. Berdasarkan klasifikasi pada bukti objektif yang bisa diukur dan dikomparasi softwarenya sebelum dan sesudah modifikasi. Yang kedua, mengatur kekasaran klasifikasi sebagai refleksi representasi gabungan aktivitas yang diamati. Yang ketiga, membuat klasifikasi independen dari eksekusi dan lingkungan pengembangan seperti hardware, operating system, praktis organisasi, metodologi desain, implementasi bahasa pemrograman, dan personal yang terlibat dalam maintenance. 4 aspek sistem maintenance yang digunakan sebagai pengelompokan aktivitas maintenance software, yaitu seluruh software, kemudian dokumentasi eksternal, properti kode program, dan yang terakhir, user experience terkait fungsionalitas sistem. Gambar berikut merupakan cluster atau pengelompokan yang digagas oleh Pak Capin mengenai aktivitas maintenance.
Baik, cluster yang pertama kita mulai dari bawah hingga yang ke atas. Cluster yang pertama, support interface atau antarmuka pendukung. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, properti atau kualitas software. Yang keempat, aturan bisnis. Mari kita bahas setiap jenisnya dari keempat cluster. Training merupakan pelatihan untuk para stakeholder mengenai implementasi sistem. Kemudian konsultif, yaitu biaya dan waktu yang diperkirakan untuk kerja perawatan, personal helpdesk, customer service, penyiapan permintaan kerja perawatan, personal ahli mengenai resource yang tersedia, dan sistem untuk pihak lain dalam organisasi guna meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada evaluatif, yaitu aktivitas umum mencangkup review kode, program dan dokumentasi, menguji ripple effect akibat perubahan, merancang dan mengeksekusi tes, menguji dukungan pemrograman yang disediakan sistem operasi, menemukan data yang diminta, dan debugging. Kemudian documentation. Ada updative dan reformative. Reformative bertujuan meningkatkan keterbacaan dokumentasi, menjaga konsistensi dokumen dengan perubahan lain dalam sistem, menyiapkan bahan pelatihan, menambah isian kamus data. Updative mengganti dokumentasi lama dengan dokumentasi yang terbaru, membuat semi-formal UML untuk mendokumentasi kode program terkini, memodernkan dokumentasi dengan rencana uji. Kemudian dalam cluster software properties atau kualitas software, ada adaptive, performance, preventive, dan grummative. Grummative mengubah komponen dan algoritma agar lebih efisien dan sederhana, memodifikasi penamaan data, mengubah akses otoritas, kompilasi source code, dan backup. Preventive melakukan peningkatan maintainability, membangun dasar untuk transisi masa depan ke teknologi di masa mendatang. Performance menghasilkan dampak ke pengguna, meningkatkan waktu hidup sistem, dan mengganti komponen serta algoritma dengan yang lebih cepat. Adaptif memasang software ke platform eksekusi yang berbeda, menambah utilitas komponen COTS. Di business rules atau aturan bisnis terdapat enhansive, corrective, reduktif. Reduktif menghapus beberapa data yang dibangkitkan untuk pelanggan, mengurangi banyaknya data yang masuk ke sistem, mengurangi banyaknya data yang dihasilkan sistem. Korektif mengoreksi bugs yang telah teridentifikasi, menambah strategi pemrograman defensif, dan memodifikasi cara penanganan eksepsi. Kemudian, yang terakhir dan paling tinggi, impact-nya yaitu enhansive, yaitu menambah dan memodifikasi aturan bisnis untuk meningkatkan fungsionalitas sistem yang tersedia untuk pelanggan, menambah flow data dari dan ke software. Nah, tadi kan Alex udah ngebahas tentang pandangan-pandangan untuk memaintain atau evolusi perangkat lunak. Nah, sekarang saya, Faris, bakal ngejelasin tentang kategori dan konsep perawatan perangkat lunak, perawatan atau maintenance perangkat lunak. Nah, pada bagian ini saya bakal mendeskripsikan cara-cara suatu aktivitas maintenance diorganisasikan. Organisasi aktivitas maintenance perangkat lunak sebenarnya mirip dengan aktivitas development-nya. Bedanya, aktivitas maintenance itu fokus pada koreksi dan adaptasi, sedangkan development, seperti kita tahu, fokus untuk merubah requirement menjadi kode yang berfungsi. Nah, pada bagian ini, kita ngebahas 4 wilayah konsep yang dapat mempengaruhi perawatan atau maintenance software. Yang pertama adalah maintain product atau produk yang dirawat. Yang kedua, maintenance type atau tipe perawatan yang dilakukan. Yang ketiga, maintenance organization process atau kelanjutan proses organisasi perawatan. Yang keempat adalah peopleware, yaitu manusia-manusia yang terlibat, atau di Indonesia biasanya disebut dengan sumber daya manusia. Konsep pada setiap kategori ini didefinisikan supaya kita mengerti hubungannya konsep perawatan perangkat lunak. Abis ini kita bakal membahas satu persatu karakteristik dari konsep ini dan dampaknya ke aktivitas maintenance atau perawatan. Yang pertama, maintain product. Pada bagian produk yang dirawat, ada 3 konsep yang dibicarakan, yaitu product upgrade, dan artefak. Produk adalah kumpulan atau koleksi koheren dari beberapa artefak. Artefak kunci atau artefak utama dari produk adalah source code.
artefak itu apa dan apa artefak lainnya dalam perangkat lunak, ntar bakal kita bahas beberapa saat lagi. Yang kedua adalah product upgrade. Sebelum membahas ini, saya bakal ngasih tahu konsep baseline. Baseline adalah susunan entitas terkait yang membuat konfigurasi perangkat lunak. Nah, tiap upgrade membuat produk perangkat lunak terkait dengan baseline tertentu. Upgrade yang dimaksud bisa berarti versi baru dari sistem yang dijalankan, tambahan sedikit untuk kode, atau bahkan sekecil pemberitahuan terkait restriksi penggunaan sistem. Nah, sekarang artefak. Artefak yang tadi dibahas pada bagian produk. Produk itu adalah kumpulan-kumpulan artefak. Nah, artefak itu apa? Artefak adalah barang-barang yang membuat PL atau perangkat lunak menjadi perangkat lunak. Artefak kunci atau artefak yang utama seperti yang dibahas pada tadi di atas adalah source code-nya. Karena hanya dengan source code, sebuah program bisa berjalan. Tapi standarnya, sebuah software itu memiliki beberapa artefak seperti dokumen gambar dan teks yang bakal ditampilin di softwarenya. Habis itu komponen produk off the shelf, komponen kode objek, dan dokumentasi perangkat lunak. Habis itu dokumen terkait dengan pengembangan perangkat lunak seperti SRS, desain, diagram, dan lain-lain. Konsep yang kedua yang bakal dibahas adalah maintenance type atau tipe maintenance-nya. Tadi tuh teman kita si Alex sudah membahas berbagai macam aktivitas perawatan dari berbagai sudut pandang, ya kan? Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tipe aktivitas perawatan dan dampaknya tersebut terhadap performa perawatan. Aktivitas perawatan mencakupi event investigasi, modifikasi, manajemen, dan penjaminan kualitas. Aktivitas-aktivitas ini bisa saja mencakup beberapa subaktivitas. Biasanya suatu aktivitas yang menerima beberapa artefak sebagai input, lalu keluarannya adalah artefak baru atau artefak yang sama, tapi sudah berubah. Lalu selanjutnya proses organisasi maintenance. Yang pertama ada individual level maintenance process. Nah, proses perawatan level individu ini dilanjutkan personil perawatan untuk implementasi permintaan perubahan khusus. Yang kedua ada organization level process, di mana hal ini diikuti untuk mengelola permintaan perubahan dari personil perawatan, pengguna, dan pelanggan atau klien. Ada 3 elemen utama organisasi perawatan. Yang pertama, event management. Yang kedua, configuration management. Yang ketiga, change control system. Event management itu adalah aliran event semua control change request dari berbagai sumber diterima oleh organisasi perawatan, ditangani dalam proses pengelolaan secara rata. Habis itu, configuration management, yaitu integrated system dirawat dengan proses pengelolaan konfigurasi. Integritas produk dirawat dalam hal status modifikasi dan diberi nomor versi. Habis itu change control system. Evaluasi investigasi perawatan dilakukan dalam proses kendali perubahan, yaitu change control, berdasarkan evaluasi organisasi dan menyetujui perubahan sistem. Peopleware atau sumber daya manusia. Konsepnya itu berpusat pada manusia. Yang pertama, maintenance organization, organisasi perawat produk. Yang kedua, client organization, organisasi klien pengguna sistem yang dirawat. Dan human resource, SDM mencakup personil dari organisasi perawatan dan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikra Ekal dari jurusan Informatika Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan membahas tentang evolution of software system, yang di dalamnya juga terdapat 5 subbab, yaitu SPE Taxonomy, Laws of Software Evolution, Empirical Studies, Practical Implication of the Laws, dan Evolution of FOSS System. Evolution of Software System. Istilah evolusi digunakan oleh Mark Halpern pada tahun 1965 untuk mendefinisikan dinamika pertumbuhan perangkat lunak. Bennett dan Routledge meneliti istilah evolusi perangkat lunak, tetapi tidak menemukan definisi istilah yang diterima secara luas. Namun beberapa peneliti dan praktisi menggunakan istilah evolusi perangkat lunak sebagai pengganti istilah pemeliharaan perangkat lunak. Lowell J. Arthur membedakan dua istilah sebagai berikut. Pemeliharaan berarti menjaga perangkat lunak dari penurunan atau kegagalan, sedangkan evolution berarti perangkat lunak yang terus berubah dari keadaan yang lebih buruk menjadi lebih baik. Evolusi perangkat lunak seperti program komputer dengan input, proses, dan output.
sebagian besar perubahan pemeliharaan perangkat lunak berkaitan dengan evolusi dipicu oleh permintaan pengguna untuk perubahan dalam persyaratan. Berikut ini adalah kuncinya sifat-sifat evolusi perangkat lunak seperti yang diinginkan. Yang pertama, perubahan dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang efektif. Yang kedua, keandalan perangkat lunak tidak boleh diturunkan oleh perubahan. Yang ketiga, pemeliharaan sistem sebaiknya tidak menurun. Kalau tidak, perubahan di masa depan akan lebih mahal untuk dilakukan. SPE taksonomi. Singkatan SPE mengacu pada program, S, ditentukan, P, masalah, dan E, berkembang. Pada sekitar tahun 1980, Meir M. Lehman mengusulkan skema klasifikasi SPE untuk menjelaskan cara-cara di mana program berbeda dalam karakteristik evolusi mereka. Skema klasifikasi ditandai oleh, yang pertama, bagaimana suatu program berinteraksi dengan lingkungan programnya, dan yang kedua, sejauh mana lingkungan dan masalah yang mendasarinya bahwa alamat program dapat berubah. Laws of Software Evolution. Lehman dan rekan-rekannya telah mendalilkan 8 hukum. Hukum yang dimaksud adalah upaya untuk mempelajari sifat evolusi perangkat lunak dan evolusi lintasan yang kemungkinan diambil oleh perangkat lunak. Hukum pertama, perubahan berkelanjutan. Hukum kedua, meningkatkan kompleksitas. Hukum ketiga, pengaturan mandiri. Hukum keempat, konservasi stabilitas organisasi. Hukum kelima, konservasi keakraban. Hukum keenam, pertumbuhan berkelanjutan. Hukum ketujuh, menurunnya kualitas. Hukum kedelapan, sistem umpan balik. Empirical Studies. Empirical Studies bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang efektivitas program, metode, teknik, dan alat yang digunakan dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Demikian pula hukum evolusi perangkat lunak adalah kandidat utama untuk empirical studies. Practical Implication of the Laws. Berdasarkan 8 hukum, Lehman menyarankan lebih dari 50 aturan untuk manajemen, kontrol, dan perencanaan evolusi perangkat lunak. Lebih dari 50 aturan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu manajemen asumsi, manajemen evolusi, dan manajemen rilis. Evolution of FOSS System. FOSS adalah kelas perangkat lunak yang merupakan kelas perangkat lunak bebas dan open source. Merupakan sebuah kebebasan yang dilisensikan untuk memberi pengguna hak untuk menggunakan, menyalin, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan desain melalui ketersediaan kode sumbernya. FOSS menggunakan model bawang dalam pengembangannya, contohnya seperti pada gambar berikut. Model bawang memiliki 3 karakteristik primer. Yang pertama, tim inti kecil. Yang kedua, pengembangan berkontribusi menambah dan memelihara fitur. Dan yang ketiga, pengguna aktif mengambil kepemilikan atas pengujian sistem dan melaporkan bila ada kecacatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Ramadan, NIM 240 103 161 20040. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maintenance of commercial of the self-based system, yang dimana kita biasanya menyebutnya CBS, atau kalau nggak ada base systemnya biasanya kita menyebutnya COTS doang. Nah, pada kali ini yang perlu saya jelaskan di awal adalah COTS itu adalah suatu unit dengan interface khusus, berkontrak dan bergantung pada konteks yang eksplisit dan dapat disebarluaskan secara mandiri tergantung pada pihak ketiganya. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai GBS ini. Yang pertama adalah bagaimana sulitnya dalam maintenance CBS ini, dan yang kedua tentang aktivitas dalam maintenance itu. Kemudian yang ketiga adalah property design dalam maintenance GBS ini. Penggunaan commercial of the shelf belakangan ini terus meningkat karena beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu keuntungan dalam produktivitas akibat daur ulangnya. Yang kedua, time to marketnya lebih berkurang. Time to market produknya menjadi lebih berkurang. Yang ketiga, kualitas pada produk itu diharapkan lebih tinggi bila layak diuji dalam commercial of the shelf-nya.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah efisiensi SDM. Karena pengembang bebas dari tugas-tugas yang lain, jadi mereka bisa fokus pada tugas yang diberikan. Ada beberapa kesulitan dalam maintenance commercial of the shelf ini, yaitu yang pertama adalah frozen functionality-nya, di mana frozen functionality ini dilakukan untuk membekukan ketika vendor berhenti meningkatkan produk atau berhenti memberikan dukungan produk yang lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah incompatibility of upgrades, di mana organisasi hostnya ini mengintegrasikan komponen dan meningkatkan produk perangkat lunak itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi seringkali ketidaksesuaian terjadi di situ. Nah, yang ketiga adalah Trojan Horse. Ya, seperti yang kita tahu, Trojan Horse adalah bagian dari kode yang telah diprogram ke dalam komponen untuk membuat sesuatu itu berperilaku jahat. Jadi ya dia seperti mengacau gitu. Nah, yang kemudian adalah komponen commercial of the shelf-nya yang tidak dapat diandalkan, dan yang terakhir adalah middleware-nya yang rusak. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas maintenance dalam CBS. Yang pertama adalah konfigurasi ulang komponen, di mana konfigurasi ulang ini seperti pada hakikatnya yaitu menambah, menghapus, mengganti pada komponen sistem itu sendiri. Tindakan berikutnya menyebabkan sistem itu terubah hampir banyak pada komponen-komponennya gitu. Nah, yang kemudian adalah testing and debugging. Pengujian ini pasti mengikuti metodologi, strategi, dan proses. Tentunya juga memiliki tekniknya sendiri untuk melakukan pengujian dan debugging pada kode-kode yang dikembangkan mereka sendirinya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem monitoring, di mana pemantauan ini dilakukan secara berlanjut yang kemudian memungkinkan setiap personel untuk melakukan pemeliharaan guna meningkatkan kinerja sistem, terus mengukur penggunaan sumber daya, terus melacak anomali dan perilaku sistemnya tersebut, dan juga melakukan analisis akar terhadap penyebab kegagalan sistem itu jika terjadi kegagalan. Nah, meningkatkan fungsionalitas bagi pengguna, proses ini terintegrasi perlu menyesuaikan dan pada fungsionalitasnya, yaitu untuk memuaskan komunitas penggunanya. Yang terakhir adalah manajemen konfigurasi, di mana akan dilakukan pada 2 tahapan. Yang pertama adalah tingkat pada kode sumber untuk mengelola perangkat lunak itu, yaitu pembungkusan atau glue, dan kemudian kayak bisa dibilang penjahitan gitu. Nah, yang kemudian dikembangkan oleh personel yang melakukan integritas pada sistem itu. Dan yang kedua adalah tingkat pada komponen. Yang tadi kan kode, yang kali ini komponen untuk mengelola commercial of the shelf tadi, di mana diperoleh dari vendor-vendor pihak-pihak ketiga, jadi mengambil dari luar gitu. Nah, yang terakhir adalah property design maintenance pada commercial of the shelf. Jadi kita harus melakukan pemilihan komponen dulu tentunya gitu. Nah, selanjutnya adalah pada bagian arsitektur dan desain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah kolaborasi komponen yang terenkapsulasi, kemudian interface komponen yang terkendali. Nah, selanjutnya adalah kebergantungan komponen juga yang terkendali, lalu coupling komponen minimal, penanganan kegagalan secara konsisten, visibilitas tingkat tinggi, usaha membangun dan deployment secara minimalnya. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi dalam desain maintenance. Nah, jadi itu pembahasan tentang taksonomi dari software evolution and maintenance atau perawatan dan evolusi perangkat lunak. Tadi Alex udah ngebahas tentang pandangan-pandangan taksonomi tersebut. Habis itu saya tadi ngebahas tentang kategori dan konsep perawatannya. Habis itu tadi Fikri udah ngebahas evolusi dari sistem perangkat lunak. Habis itu yang terakhir si Raden udah ngebahas
perawatan untuk sistem berbasis COTS. Sekian dari kami, terima kasih.